Yuk kita menjelajah kawan. Gimana nih? Wah, Museum Nasional unik sekali. unik Ini banget. sisi lain dari Museum Nasional. Sisi lain ya. Aduh, jangan jatuh ya Rika. Oke, yuk jalan yuk. Saya dikunci. Help, tolong. Halo, Kami dari kelompok Just Nah. say let's jump on the bus and Sedang take a ride downtown. melakukan Well, I don't know about that, tugas but can you SBK help me first to di get these boxes down? Museum Well, I don't know Nasional. about that. Indonesia. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. They said whichever you feel like doing first. I said, well, I don't know about that. Selamat 'Cause it's menyaksikan. my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that. I don't know about that. Hai, kenalin nama aku Angel Margareta dari kelas 12 IPS 3. Di sini aku yang memaparkan terkait dengan ciri khas Arca Bhairawa. Nah, pertama-tama kita bisa lihat nih, posisinya sedang ngapain sih? Apakah Arca ini sedang duduk atau berdiri? Ya, benar. Arca ini sedang dalam posisi berdiri, di mana dia itu menginjak sebuah orang yang sedang tuntang. Dan kemudian di bawahnya juga terdapat 8 tengkorak yang menggambarkan sebuah lapangan mayat. Nah, selain itu juga kita bisa melihat di tangannya Arca Bhairawa ini megang apa? Coba tuh lihat tuh. Ya, di tangan kirinya dia tuh megang sebuah mangkok. Mangkok ini terbuat dari tengkorak dan biasa digunakan untuk menyimpan darah. Nah, sementara di tangan kanannya itu dia memegang sebuah belati, dan konon belati ini digunakan untuk sebuah upacara namanya matsya. Nah, kalau kita bisa melihat di kepala Arca Bhairawa ini juga terdapat sebuah relief. Nama adalah relief Buddha Akshobhya. Dia merupakan atribut dari Bodhisattva Avalokitesvara. Nah, kemudian selain dari kepala, kita juga bisa melihat ikat pinggangnya. Nah, di ikat pinggangnya ini itu dihiasi dengan kepala kala dan juga lonceng kecil. Yang bisa dikatakan ini Arca ini juga menggambarkan sebuah sinkretisme antara ajaran Buddha dengan ajaran Hindu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, ini dia Arca Bhairawa. Nah, Arca ini merupakan salah satu penemuan arkeologis yang paling penting di Indonesia. Arca ini mencerminkan perpaduan antara ajaran Hindu Buddha dengan tradisi Tantrayana. Arca ini ditemukan sekitar tahun 1935 di dekat kompleks Candi Padang Roko, Sungai Langsat, Kabupaten Dharmasraya di Sumatera Barat. Nah, Arca ini merupakan salah satu koleksi paling penting bagi Museum Nasional Indonesia. Arca ini memiliki tinggi sekitar 4,41 meter dengan berat mencapai hingga 4 ton. Nah, Arca ini merupakan perwujudan dari Bhairawa yang merupakan manifestasi mengerikan dari Dewa Siwa dalam ajaran Hindu yang juga diadopsi dalam budaya Tantrayana. Arca ini diperkirakan berasal dari abad 13 hingga 14, tepatnya pada masa Kerajaan Melayu Dharmasraya. Arca ini juga seringkali dikaitkan dengan Raja Aditya Warman yang merupakan salah satu penganut dari ajaran atau tradisi Tantrayana. Nah, Arca ini fungsi utamanya adalah sebagai sarana ritual pemujaan bagi umat keagamaan Hindu. Nah, Arca ini ditemukan oleh rombongan ekspedisi yang dilakukan oleh Dinas Purbakala. Saat Arca ini ditemukan, Arca ini terkubur dalam tanah dan hanya
terlihat sedikit bagiannya yang di atas permukaan tanah. Nah, bagian yang terlihat itu digunakan oleh masyarakat sekitar untuk mengasah pisau, untuk menumbuk padi, sehingga saat ini kita bisa melihat bahwa arca ini sudah tidak begitu sempurna lagi. Itu bisa kita lihat di kaki sisi bagian kiri arca dan lapi kiri arca. Juga di muka arca itu sudah tidak begitu sempurna kita lihat. Nah, setahun setelah penemuannya ini, arca Bayi Rawa dibawa ke Bukit Tinggi untuk dikaji lebih dalam. Fun fact-nya, dalam proses pemindahan ini melibatkan 300 orang untuk membawa arca ini dan mengalami banyak sekali rintangan. Nah, setahun setelahnya kembali, arca ini arca ini akhirnya dibawa ke Jakarta, ke Batavia, di mana kita bisa melihatnya sekarang di Museum Nasional Indonesia. Nah, di Museum Nasional, arca ini menjadi koleksi pameran utama di museum ini. Dan arca ini tidak hanya menjadi simbol sejarah dari Indonesia, tapi ini juga merupakan simbol dari akulturasi budaya dan agama yang sempat terjadi di Indonesia pada masa lampau. Nah, namun dari arca ini kita bisa memahami ada dinamika spiritual dan kebudayaan yang menjadi simbol identitas bangsa. Semua, sekarang giliran aku buat ngejelasin artefak selanjutnya, yaitu arca Amogapasa. Arca ini diteluat pada tahun atau pada abad ke-14 Masehi. Alasnya ditemukan di Padang Roco di Sumatera Barat. Sementara arcanya ditemukan di Rabahan, Jambi. Arca ini dikenal sebagai artefak di periode di mana Nusantara itu sedang menghadapi situasi yang genting, di mana banyak ekspansi dari negara luar sedang terjadi. Nah, salah satunya adalah yang dialami oleh Raja Kertanegara. Raja Kertanegara ini menghadapi ancaman ekspansi dari Kekaisaran Mongolia yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Babulkan. Jadi, untuk mengatasi ancaman dari Kekaisaran Mongolia itu, maka Raja Kertanegara pun segera membangun aliansi dengan Kerajaan Melayu di Sumatera. Salah satu caranya adalah dengan mengirimkan arca ini. Karena diketahui sendiri, Kerajaan Singasari itu dikenal sebagai wilayah di mana seni pahatnya itu sudah sangat terkenal, memiliki detail yang amat menarik, halus, dan indah. Arca ini mengalami perjalanan melalui lembah, gunung, sungai, dan lautan dengan diiring-iringan tentara serta 4 orang petinggi raja. Hal itu tuh untuk menyimbolkan bahwa rencana untuk membangun aliansi ini bukanlah perkara yang main-main. Karena alasan itulah arca ini diberi nama arca Amogapasa. Amogapasa dalam bahasa Sanskerta berarti adalah pengikat yang selalu berhasil. Diharapkan dengan dikirimnya arca ini, maka hubungan kerjasama antara dua kerajaan tadi dapat berlangsung dengan sukses dan bermanfaat bagi keduanya. Arca ini memiliki ketinggian mencapai 106 cm dengan landasan segi 4 panjang yang memuat arca-arca lain di dalamnya. Arca utama merupakan referensi dari Dewa Buddha yang bernama Avalokitesvara, yang merupakan simbolisasi dari kasih sayang dan belas kasihan kepada semua makhluk. Selain itu, di sekeliling dari arca utama terdapat pula 14 arca yang mengiringi. 4 diantaranya berukuran lebih besar daripada yang lain dan memiliki simbol sebagai pengiring serta penjaga. Mereka memiliki perbedaan, yaitu terdapat hiasan bunga teratai yang muncul dari bonggolnya. Arca ini membawa pesan dan pengharapan atas kebahagiaan warga dan raja-raja di bumi Melayu. Hal itu tertuliskan di bagian bawah dari arca dan sekarang dikenal dengan nama Prasasti Dharmasraya. Sebab pada masa itu kerajaan Melayu telah menjadi kekuatan penting di Nusantara. Sejak abad keempat, mereka telah mengirimkan kapal-kapal dagangnya berlayar nun jauh hingga ke India dan Afrika. Selain dari itu, raja-rajanya juga berpartisipasi dalam diplomasi internasional dengan mengirimkan utusan-utusan hingga ke negeri Cina.
Raja Melayu yang paling masyhur, Raja Aditya Warman, bahkan juga pernah menjadi pejabat penting Kerajaan Majapahit di Jawa. Raja Aditya Warman ini pula yang memerintahkan para penulis-penulisnya untuk mengguratkan puji-pujian dan pengukuhan kekuasaannya di atas batu di bagian belakang Arca Amogapasa ini. Dan sekarang guratan-guratan atau tulisan-tulisan ini dikenal sebagai Prasasti Aditya Warman. Namun tak hanya itu, arca ini juga dilengkapi dengan detail menarik lainnya. Seperti contoh, pada landasan arca, pada bagian muka atau bagian vertikalnya, terdapat relief yang menunjukkan 7 panel. 7 panel ini masing-masing dibatasi oleh hiasan tanaman teratai. 7 relief ini menggambarkan kuda, cakra, permaisuri, permata, menteri, halubalang, dan gajah. Ketujuh relief ini disebut dengan istilah Sapta Ratna, atau dengan kata lain 7 permata. Ya, sekian, terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Taking you up and above the blue sky. Feels good to be drinking all up on your sweet brew of ours. Up in a painted cup, right in the sky like a firefly. Like a firefly. I believe to believe is to feel the fire grow within. Kamu ngapain di sana ya? I believe to Halo semuanya, believe is to terutama Pak Aldo, see kita udah how the present comes from dreams. Iya, jadi Up in ada a saya, painted cup, I will ada paraglide across the sky. Let flowers and tiny hearts shape an line in the cup of ours. So sweet like a honeybee to buzz around the honey. Up in a painted cup, right in the sky like a firefly. Like a firefly. Jadi apa? I believe to believe. Kamu yang sasar. Gara-gara siapa? Aku mau datangin sama mereka. Kita nyari kamu. Mana ada ya? Kan aku udah bareng sama mereka lagi. Kamu yang bukan. Oh iya. Comes from dreams. Ada wadah. Kamu lihat itu antres panjang itu sih, Bro. Ya udah terus. Color in my